Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zariroh, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Kiai Ali Mursyid. Dan di sini saya mengambil tema tentang kaum Murji'ah dari buku Bapak Harun Nasution, yaitu yang berjudul Teologi Islam. Oke, langsung saja saya akan membaca dari awal paragraf. Di sini tertera di bab 3, kaum Murji'ah. Nah, sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij, kaum Murji'ah pada mulanya juga ditimbulkan oleh persoalan politik. Tegasnya, persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Utsman bin Affan mati terbunuh. Seperti telah dilihat, kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali, tapi kemudian berbalik menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, penyokong-penyokong yang tetap setia padanya bertambah keras dan kuat membelanya, dan akhirnya mereka merupakan satu golongan yang lain dalam Islam yang dikenal dengan nama Syiah. Kefanatikan golongan ini terhadap Ali bertambah keras. Setelah ia sendiri mati terbunuh pula. Kaum Khawarij dan Syiah sungguh pun merupakan dua golongan yang bermusuhan, sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah. Jadi meskipun Khawarij dan Syiah ini berbeda keyakinan dan pondasi mereka, namun mereka sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah. Alasannya, kenapa? Kalau Khawarij ini menentang dinasti ini karena memandang mereka menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Sedangkan yang Syiah menentang karena memandang mereka merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya. Kemudian, dalam suasana pertentangan serupa inilah timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral dan tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Bagi mereka, sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Nah, oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah dan memandang yang lebih baik menunjak atau arja'ah. Penyelesaian persoalan ini dari hari perhitungan di depan Tuhan. Dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Jadi bisa disimpulkan di sini ya, kalau kaum Murji'ah ini merupakan golongan yang tidak mau ikut campur dalam persoalan antara kaum Khawarij dan Syiah. Kemudian, dari lapangan politik mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, kaum Murji'ah ini menjatuhkan hukum mukmin bagi orang yang serupa itu. Adapun soal dosa besar yang mereka buat itu ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak. Argumentasi yang mereka majukan dalam hal ini ialah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan kata lain, orang serupa itu tetap mengucapkan kedua syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang yang berdosa besar menurut pandangan golongan ini tetap mukmin, bukan kafir. Jadi, kaum Murji'ah itu berbeda ya dengan kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij itu kan menjatuhkan hukum kafir bagi orang-orang yang dia itu berbuat dosa besar. Sedangkan kaum Murji'ah itu tetap menganggap orang yang berbuat dosa besar itu mukmin. Hanya saja mereka penyelesaiannya orang-orang yang berbuat dosa besar itu ditunda hingga hari perhitungan kelak. Jadi mereka menyelesaikan dengan Tuhan secara langsung di hari perhitungan. Seperti itu.
Kemudian pendapat serupa ini dapat membawa kepada pendapat bahwa yang penting serta yang diutamakan adalah sebenarnya iman. Sedangkan perbuatan hanya merupakan soal kedua. Ini merupakan kesimpulan logis dari pendirian bahwa yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang hanyalah kepercayaan atau imannya dan bukan perbuatan atau amalnya. Nah, ini bisa digarisbawahi bahwasanya yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang itu bukan perbuatan atau amalnya, melainkan kepercayaan atau iman dari dalam diri seseorang tersebut. Kemudian perbuatan di sini mendapat kedudukan yang kuat dari iman. Dengan kata lain, perbuatan dikudiankan kedudukannya dari iman. Dengan kata arja'a memang mengandung arti membuat sesuatu mengambil tempat di belakang dalam makna memandang kurang penting. Pendapat bahwa perbuatan kurang penting akhirnya membawa beberapa golongan kaum Murji'ah sebagai akan dilihat kepada paham-paham yang ekstrim. Arja'ah atau menunda selanjutnya juga mengandung arti memberi pengharapan. Orang yang berpendapat bahwa orang Islam melakukan dosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin dan tidak akan kekal dalam neraka. Memang memberi pengharapan bagi yang berbuat dosa besar untuk mendapat rahmat Allah. Oleh karena itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Murji'ah diberikan kepada golongan ini bukan karena mereka menunda penentuan hukum terhadap orang Islam yang berdosa besar kepada Allah di hari perhitungan kelak, dan bukan pula karena mereka memandang perbuatan mengambil tempat kudian dari iman, tetapi karena mereka memberi pengharapan bagi orang-orang yang berdosa besar untuk masuk surga. Demikianlah beberapa pendapat tentang asal-usul nama Murji'ah yang diberikan kepada golongan ini. Literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum Murji'ah oleh sebab-sebab yang belum dapat diketahui sedikit sekali. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran dan perpecahan yang terjadi dalam golongan kaum Murji'ah tak mungkin diberikan dengan jelas sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij. Tetapi, bagaimanapun juga kaum Murji'ah pecah menjadi beberapa golongan kecil. Jadi Murji'ah itu bukan hanya satu kesatuan dan tanpa ada golongan ya. Berarti Murji'ah ini terpecah menjadi beberapa golongan kecil berlainan dengan kaum Khawarij yang menekankan pemikiran pada masalah siapa dari orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siapa yang telah keluar dari Islam. Kaum Murji'ah menekankan pemikiran pada hal sebaliknya, yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Tetapi itu tidaklah berarti bahwa mereka hanya membahas soal iman. Di samping ini mereka juga membahas soal Jabariyah atau fatalisme dan soal Qadariyah atau free will. Golongan-golongan yang timbul dari perbedaan pendapat tentang soal-soal ini tidak sebanyak golongan-golongan yang terdapat pada aliran Khawarij. Pada umumnya, kaum Murji'ah dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Nah, golongan moderat ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Ini untuk pemikiran golongan moderat. Nah, dalam golongan Murji'ah moderat ini termasuk Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Jadi, bagi golongan ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin. Dalam hubungan ini, Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Iman adalah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang.
dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Definisi yang diberikan Abu Hanifah ini menggambarkan bahwa semua iman, atau dengan kata lain, iman semua orang Islam itu sama, dan tidak ada perbedaan antara iman orang Islam yang berdosa besar dan iman orang Islam yang patuh menjalankan perintah-perintah Allah. Ini boleh pula membawa pada kesimpulan bahwa Abu Hanifah juga berpendapat perbuatan kurang penting diperbandingkan dengan iman. Jalan pemikiran serupa ini mungkin sekali ada pada Abu Hanifah yang dikenal sebagai imam mazhab yang banyak berpegang pada logika. Tetapi bahwa Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting, rasanya tidak dapat diterima. Sebagai seorang imam yang membentuk mazhab besar dalam Islam, Abu Hanifah tidak mungkin berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting bagi orang Islam. Seperti kata Al-Syahrastani, bagaimana mungkin seorang yang dididik beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal? Maka ada yang meragukan pendapat tersebut. Nah, bertitik tolak dari kesimpulan definisi Abu Hanifah tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan atau amal itu memang tidak penting. Ada ulama-ulama yang tidak menyetujui dimasukkan Abu Hanifah ke dalam golongan kaum Murji'ah. Untuk memasukkan Abu Hanifah dalam golongan Murji'ah ekstrim memang tidak mungkin, tetapi untuk memasukkannya ke dalam golongan Murji'ah moderat rasanya tidak ada salahnya. Sekali-kali tidak akan merugikan bagi Abu Hanifah, kata Ahmad Amin, kalau ia dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Jadi yang dimaksud oleh Abu Hanifah ini, iman setiap orang itu sama, maupun sekalipun orang itu dosanya sedikit maupun besar, imannya itu tetap sama. Dan Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan itu kurang penting, atau amalan itu kurang penting, tidak apa-apanya dibandingkan iman. Jadi iman disinilah yang paling penting buat Abu Hanifah. Kemudian tetapi Abu Zahra berpendapat karena tidak adanya kesatuan pendapat tentang siapa yang dimaksud sebenarnya dengan kaum Murji'ah, Murji'ah moderat atau Murji'ah ekstrim, sebaiknya Abu Hanifah dan imam-imam lainnya janganlah dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Bagaimanapun juga, Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin. Kaum Murji'ah lah yang pertama sekali mengeluarkan pendapat yang sedemikian. Lanjut, di antara golongan ekstrim yang dimaksud ialah Al-Jahmiyah atau pengikut-pengikut Jahm ibnu Safwan. Menurut golongan ini, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanyalah dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan, orang demikian juga tidak menjadi kafir, sungguh pun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi atau agama Kristen dan menyembah salib, menyatakan percaya pada Trinity dan kemudian mati. Orang yang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Bagi Al-Salihiyah, pengikut Abu Al-Hasan As-Salihi, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Jadi ini pendapatnya Abu Hasan Al-Salihi. Iman itu mengetahui Tuhan dan kafir itu tidak tahu pada Tuhan. Kemudian dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadat kepada Allah, karena yang disebut ibadat ialah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Lebih lanjut, Al-Baghdadi menerangkan bahwa dalam pendapat Al-Salihiyah, sembahyang, zakat, puasa, dan haji hanya menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut hanyalah
yang disebut ibadat hanyalah iman. Jadi bagi al-solihiyah ini ibadah-ibadah rutinitas seperti sembahyang, zakat, dan puasa itu tidak dihitung dalam ibadah. Artinya tidak itu hanya menggambarkan kepatuhan, tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah itu hanyalah iman. Begitu menurut al-solihiyah. Kemudian karena dalam pengertian kaum Murji'ah yang disebut iman hanyalah mengetahui Tuhan, golongan al-Yunusiyah mengambil kesimpulan bahwa melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Golongan al-Ubaidiyah berpendapat demikian pula. Tegasnya, jika seseorang mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakannya tidak akan merugikan bagi yang bersangkutan. Karena itu pula lah, maka Muqatil Ibnu Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusakkan iman seseorang. Dan sebaliknya pula, perbuatan baik tidak akan mengubah kedudukan seorang musyrik atau politeis. Selanjutnya, menurut Al-Khasaniyah, jika seseorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Nah, orang yang demikian tetap mukmin, bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain. Orang demikian juga tetap mukmin. Pendapat-pendapat ekstrim seperti demikian di atas timbul dari pengertian bahwa perbuatan atau amal tidaklah sepenting iman, yang kemudian meningkat pada pengertian bahwa hanya imanlah yang penting dan yang menentukan mukmin atau tidak mukminnya seseorang. Perbuatan-perbuatan tidak mempunyai pengaruh dalam hal ini. Iman letaknya dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati seseorang tidak diketahui manusia lain. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan manusia tidak selamanya menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan seseorang tidak mesti mengandung arti bahwa ia tidak mempunyai iman. Yang penting ialah iman di dalam hati. Dengan demikian, ucapan dan perbuatan tidak merusak iman seseorang. Jadi dapat disimpulkan di sini ya dari uraian tadi bahwa amalan itu tidak sepenting iman. Jadi meskipun orang mau beramal baik atau beramal buruk, tidak akan mempengaruhi iman tersebut kalau dalam pandangannya, dalam pandangan Bapak Harun Nasution dalam bukunya ini. Jadi iman itu kan letaknya dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati seseorang itu kan tidak diketahui oleh manusia lain. Jadi perbuatan manusia itu tidak selamanya menggambarkan apa yang ada dalam hati manusia gitu. Jadi apa yang tampak di luar atau perbuatan manusia itu tidak selalu menggambarkan apa yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian ajaran serupa ini ada bahayanya karena dapat membawa pada moral latitude, sikap memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif. Masyarakat yang tidak dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Karena yang dipentingkan hanyalah iman. Norma-norma akhlak bisa dipandang kurang penting dan diabaikan oleh orang-orang yang menganut paham demikian. Jadi, orang-orang yang menganut paham demikian itu tentunya akan meremehkan terhadap amal-amal atau perbuatan manusia sehari-hari. Jadi mereka itu berpandangan bahwasanya apa saja yang manusia lakukan itu tidak akan berpengaruh terhadap imannya. Jadi meskipun dia melakukan perbuatan dosa besar, bahkan dia tidak melakukan dosa sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi imannya dan hidupnya seperti itu. Nah, itu bisa dapat menyebabkan meremehkan
terhadap norma-norma akhlak yang berlaku. Nah, inilah kelihatannya yang menjadi sebab maka nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti yang tidak baik dan tidak disenangi. Nah, dari sinilah muncul pandangan bahwa nama Murji'ah itu kurang baik lah gitu ya. Kan awalnya itu kan Murji'ah ini udah netral gitu kan ya, nggak mau ikut campur konflik yang terjadi antara kaum Khawarij dan Syiah. Nah, itu berjalan baik nama Murji'ah. Kemudian setelah ia berhenti di ranah politik, maksudnya ia kemudian fokus ke ranah teologinya yang iman tadi yang sudah saya bacakan. Nah, disinilah menjadi sebab nama Murji'ah itu menjadi tidak baik. Tetapi bagaimanapun ajaran yang terdapat dalam golongan Murji'ah moderat tersebut di atas menjadi ajaran yang diterima dalam golongan Ahlus Sunnah dan Jamaah dalam Islam. Menurut Al-Asy'ari sendiri, iman adalah pengakuan dalam hati tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasul serta segala apa yang mereka bawa. Mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman. Orang yang berdosa besar jika meninggalkan dunia tanpa taubat, nasibnya terletak di tangan Tuhan. Ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, tetapi ada pula kemungkinan bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menyiksanya sesuai dengan dosa-dosa yang dibuatnya, dan kemudian baru ia dimasukkan ke dalam surga. Karena itu tidak mungkin akan kekal tinggal di dalam neraka. Pendapat yang diuraikan oleh Al-Asy'ari ini identik dengan pendapat yang dimajukan oleh golongan kaum Murji'ah moderat, dan mungkin inilah sebabnya maka Ibnu Hazm memasukkan Al-Asy'ari ke dalam golongan kaum Murji'ah. Paham yang sama diberikan oleh Al-Baghdadi ketika ia menerangkan bahwa ada 3 macam iman. Jadi 3 macam iman yang diberikan oleh Al-Baghdadi itu yang pertama, iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab, rasul-rasul, kadar baik dan buruk, sifat-sifat Tuhan, dan segala keyakinan-keyakinan lain yang diakui dalam syariat. Kemudian yang kedua, iman yang mewajibkan adanya keadilan dan tidak melenyapkan nama fasik dari seseorang serta melepaskannya dari neraka, yaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar, amar ma'ruf, nahi munkar. Terus yang ketiga, iman yang membuat seseorang memperoleh prioritas untuk langsung masuk surga tanpa perhitungan, yaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunnah dan menjauhi segala dosa. Nah, ringkasnya, menurut uraian di atas, orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Orang yang demikian ini adalah kaum mukmin dan akhirnya akan masuk surga. Kemudian kalau yang di atas merupakan pendapat dari ahli Ahlus Sunnah, golongan Asy'ariyah, maka dari ahli golongan Maturidiyah, Al-Bazawi memberikan uraian sebagai berikut. Iman adalah kepercayaan dalam hati yang dinyatakan dengan lisan. Kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan merupakan akibat dari kepercayaan atau iman. Orang yang meninggalkan kepatuhan pada Tuhan bukanlah kafir. Orang yang berdosa besar tidak akan kekal dalam neraka, sungguh pun ia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat dari dosa-dosanya. Nasibnya di akhirat terletak pada kehendak Allah. Orang yang demikian mungkin memperoleh ampunan dan masuk surga. Mungkin pula dosanya tidak diampuni dan oleh karena itu dimasukkan ke dalam neraka sesuai kehendak Allah dan kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang berdosa kecil, dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh kebaikan, sembahyang, dan kewajiban-kewajiban lain yang dijalankannya. Dengan demikian,
dosa besar apalagi dosa kecil tidak membuat seseorang menjadi kafir dan tidak membuat seseorang keluar dari iman. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya. Menurut golongan Maturidiyah dari Al-Badawi itu berpendapat bahwa dosa-dosa besar apalagi dosa-dosa kecil itu tidak membuat seseorang menjadi kafir dan tidak membuat seseorang keluar dari iman. Karena iman itu merupakan jaminan bagi seseorang untuk masuk surga, dan kepatuhan kepada Tuhanlah yang menentukan derajat akan diperoleh seseorang di dalamnya, yang akan diperoleh seseorang di dalamnya. Dengan kata lain, dalam pendapat Al-Badawi, iman adalah kunci untuk masuk surga. Nah, sedangkan amal akan menentukan tingkatan yang dimasuki seseorang dalam surga. Oh, jadi ya iman itu kuncinya buat masuk surga, sedangkan amal itu yang menentukan tingkatan surga mana yang akan dimasuki oleh seseorang tersebut. Nah, itu pendapat oleh Al-Badawi. Kemudian kalau amalnya baik, tingkatan yang akan diperolehnya juga tinggi. Tapi jika amal baiknya sedikit, Nah, dengan demikian, pendapat-pendapat yang diterangkan oleh pemuka-pemuka ahli sunnah tersebut di atas pada dasarnya sama dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah moderat. Hal ini diakui sendiri oleh Al-Badawi ketika ia mengatakan kaum Murji'ah pada umumnya sependapat dengan ahli sunnah dan jamaah. Jadi dari tadi kita kan udah membahas terkait iman ya, iman dari pendapatnya kaum Murji'ah dan kaum Ahlus Sunnah juga ada di sini. Jadi di sini ada beberapa persamaan ya dari pandangannya Ahlus Sunnah dan kaum Murji'ah dari iman itu sendiri. Dari iman itu sendiri memang iman itu dari dalam hati masing-masing seseorang, dan seseorang yang lain itu tidak akan mengetahui iman seseorang yang lain. Nah, perbuatan itu adalah jalan menuju perbuatan itu yang menentukan tingkatan derajat kita di hadapan Tuhan. Jadi perbuatan itu tidak sepenuhnya mempengaruhi terhadap iman atau keyakinan seseorang. Perbuatan itu mempengaruhi sejauh mana tingkatan kita di hadapan Tuhan. Nah, itu kemiripan antara pandangan Ahlus Sunnah dan kaum Murji'ah sendiri. Nah, di sini persamaannya juga kaum Murji'ah ini memandang bahwa orang yang melakukan dosa besar ini tidak digolongkan kafir. Nah, sama halnya dengan Ahlus Sunnah yang memandang bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak dipandang kafir, namun mereka tentunya menanggung konsekuensi masing-masing dan akan dipertanggungjawabkan di hari pembalasan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa golongan Murji'ah moderat sebagai golongan yang berdiri sendiri telah hilang dalam sejarah, dan ajaran-ajaran mengenai iman, kufur, dan dosa besar masuk ke dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun golongan Murji'ah ekstrim juga telah hilang sebagai aliran yang berdiri sendiri. Tapi dalam praktek masih terdapat sebagian umat Islam yang menjalankan ajaran-ajaran ekstrim itu. Mungkin dengan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya dalam hal ini mengikuti ajaran-ajaran golongan Murji'ah ekstrim. Jadi kesimpulannya itu zaman sekarang udah nggak ada lagi kaum Murji'ah moderat dan ekstrim. Jadi dalam kaum Murji'ah moderat sendiri memang sudah tidak ada golongannya, tapi dalam ajaran-ajarannya mengenai iman, kafir, dosa besar itu masuk ke dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ya tadi itu mirip-mirip kan ya. Jadi golongannya tidak ada, namun ajaran-ajarannya itu masuk ke golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu untuk Murji'ah moderat.
Nah, sedangkan untuk yang Murji'ah ekstrim sendiri itu memang sudah hilang sebagai aliran yang berdiri sendiri, emang sudah nggak ada. Tapi sebagian umat Islam itu menjalankan pandangan-pandangan yang ada yang yang itu tuh merupakan pandangan dari kaum Murji'ah ekstrim tadi. Namun terkadang umat Islam sendiri itu tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya mengikuti ajaran-ajaran golongan Murji'ah ekstrim. Jadi kesimpulannya terakhir kali, golongan Murji'ah ini timbul karena pertama, perpecahan antara kaum Khawarij dan Syiah, dan kaum Murji'ah ini pada saat itu merupakan penengah atau kaum yang netral gitu, tidak ikut campur. Kemudian beralihlah mereka dari aspek politik menuju aspek teologis. Dari aspek teologis ini mereka berpandangan bahwa iman itu seorang yang melakukan dosa besar itu tidak digolongkan dengan kafir. Jadi seseorang itu selagi punya iman, jadi perbuatan-perbuatannya itu tidak mempengaruhi terhadap imannya, begitu menurut pandangannya kaum Murji'ah. Dan sekarang kaum Murji'ah tidak ada, namun praktek-prakteknya masih banyak dijalankan. Namun ya emang golongan Murji'ah sendiri emang tidak ada, namun prakteknya banyak dijalankan oleh umat-umat pada zaman sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.